Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi adik semua. Ya, kembali kita melanjutkan ya pembahasan tentang soal-soal TKA Matematika SMP. Ini sekarang kita sudah sampai di paket kelima di bagian kedua nomor 6. Seperti biasa, kita tidak langsung bahas ya. Kita persilakan kepada kalian semua untuk coba pahami dulu soalnya. Ya, nomor 6 ini merupakan soal tentang perbandingan senilai ya. Jadi ada dua jenis perbandingan, ada perbandingan senilai dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, coba dilihat ya, seorang peternak ayam mempunyai persediaan 32 kg pakan. Pakan tersebut cukup untuk ayam yang selama 56 hari. Sebelum pakan diberikan, ia ternyata membeli lagi pakan sebanyak 8 kg. Nah, ada tiga pernyataan kita akan tentukan benar atau salah ya. Jadi seperti ini kan ada 32 kg pakan, ini ternyata bisa cukup untuk selama 56 hari. Nah, sebelum pakan diberikan ternyata ia membeli lagi sebanyak 8 kg, berarti sekarang ini 80 kg ya banyaknya. 40 kg. Berarti di sini ini kan bertambah banyak ya pakannya. Otomatis ini apakah dia lebih cepat? Ya, lebih cepat habis pakannya atau lebih lama? Ya tentunya ini akan lebih lama ya, karena semakin banyak pakan maka waktu makannya akan semakin lama untuk dihabiskan. Berarti di sini bertambah. Nah, katakanlah misalkan di sini adalah X. Nah, cara kerjanya kalau dia perbandingan senilai ya. Kalau misalkan di sini bertambah, bertambah juga di sini, itu kan perbandingan senilai. Sebaliknya kalau misalkan ada salah satunya berkurang, itu perbandingan berbalik nilai. Nah, cara kerjanya untuk perbandingan senilai itu tinggal dikali silang ya. Ini 32 dikali X, seperti ini. Kemudian sama dengan 40 dikali 56. Ya, nah sekarang kita boleh sederhanakan dulu sebelum kita lakukan pembagian. Misalkan 32 dengan 40 ya, masing-masing dibagi 8. 32 dibagi 8 ini 4. Kemudian 40 dibagi 8 dapatnya 5. Jadi X-nya di sini sama dengan 5 dikali 5, 6. Dibagi dengan 4. Ini 56 dibagi 4 bisa ya, 14. Berarti 5 dikali 14 dapatnya 70. Ya, ini 70 hari. Nah, sekarang di sini pakan akan habis lebih cepat. Ini salah ya. Tadi sudah dijelaskan lebih lama. Pakan akan habis setelah digunakan selama 80 hari. Ini salah ya, karena ini kan 70 hari habis. Ini juga salah. Pakan akan habis setelah digunakan 14 hari lebih lama. Coba 56 ditambah 14. Ini dapatnya 70 ya, sesuai. Berarti pernyataan ini benar. 14 hari lebih lama. Bisa dipahami ya? Next, nomor 7, silakan. Ya, operasi pada aljabar ya. Teman-teman kalau misalkan tidak kurang menyukai pecahan ya, ini boleh pecahannya dihilangkan dulu ya. Dengan cara semuanya ini kita kali dengan sesuai yang ada di penyebut. Ya, ini dikali 3 semuanya ya. Jadi kalau misalkan 5 ya dikali 5 juga gitu ya. Nah, kalau dikali 3 maka otomatis ini habis ya. Karena 3 dikali 2, 6. Dibagi 3 ya habis, sisa 2. Jadi 2 dikali X kurang 10 dikurang 3 kali 3, 9 ya. Satu saja dikali ya, tidak usah dikalikan yang di dalam kurung. X kurang 1 sama dengan 1 kali 3, 3. Bisa paham ya sampai di sini? Ini sekarang tinggal kita obok-obok ya. Ini 2 dikali X, ini 2X. 2 dikali min 10, minus 20. Min 9X. Kemudian min 9 tambah kali 1, plus 9, sama dengan 3. 2X kurang 9X ini minus 7X sama dengan ini min 20 tambah 9 min 11 ya. Pindah ruas ke kanan jadi 3 tambah 11 jadinya 14. X-nya dapat 14 dibagi minus 7 ini minus 2. X-nya minus 2. Bravo. Baik, bisa dipahami ya. Next nomor 8, silakan.
Ya, coba dilihat ya. Seorang karyawan mendapatkan gaji pokok 3 juta rupiah dan tambahan 30.000 untuk setiap jam lemburnya. Ia menargetkan pendapatan minimal 3.700.000 di bulan ini, ya. Nah, berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut ini yang benar? Nah, ini bagus kalau kita sederhanakan dulu ya. Ini kita bisa hilangkan dulu nolnya sebanyak 5 ya, misalkan. Ya, ini kita hilangkan 4 ya, boleh apa saja karena mengikuti yang di sini. Ini 4, kita coret 4 nolnya, kemudian ini juga kita coret 4 nolnya. Jadinya ini kita bikin persamaan, ini kan gaji pokoknya kan 300 ya. 300 ya, ditambah dengan uang lemburnya itu 3 per jam. Ya, ini kan dikatakan untuk setiap jam lembur, berarti 3, katakanlah 3X ya untuk satuan jamnya, sama dengan 370. Ya, seperti ini. Bisa ya? Berarti di sini kita, ya ini 300 pindah ruas ke kanan, jadi 370 dikurangi 300 dapatnya 70. Ya, X-nya di sini 70 per 3 ya. Ya, ini saja disimpan dulu, teman-teman. Nah, coba dilihat kalau misalkan kita mau bagi ini kisaran 23 ya, sekitar 23, 3 kali 3 9, 2 kali 3 6. 23 koma seperti itu, 23 koma sekian jam. Bisa ya? Nah, sekarang jika hanya sebenarnya tidak mesti juga kita cari yang ini teman ya. Boleh sebenarnya sampai di sini saja ya, tidak mesti. Nah, coba dites ya. Jika hanya 10 jam lembur, total pendapatan belum mencapai target. Coba ya kita ganti X-nya dengan 10. Ya, kita masukkan di sini. Nah, berarti kalau 300 ditambah dengan 3 dikali 10 sama dengan 370. Ini coba ya, apakah sama dengan, ya ini belum bisa kita samakan dengan 370. Ya, kita hitung dulu apakah sama dengan 370 atau lebih atau di bawahnya. 300 tambah 30 berarti dapatnya 330. Belum mencapai target. Betul ini. Ya, jika hanya 20 jam lembur, X-nya 20 berarti 300 ditambah dengan 3 dikali 20 ini 60, berarti 300 tambah 60, 360. Ini total pendapatan belum mencapai target juga. Betul, karena kan memang di sini X-nya itu harus minimal 23. Kalau 10, 20 itu belum, gitu ya. Nah, ia perlu bekerja minimal 23 jam lembur. Ini juga belum mencapai target kalau 23 tok ya, 23 saja. Ya, kalau misalkan minimal 24 jam ini, maka ini sudah mencapai target, malah sudah lebih. Seperti itu. Ya, coba kita hitung berapa lebihnya. Jadi kalau X-nya ini 24, berarti 300 ditambah dengan 3 dikali 24. Ya, ini dapatnya 300 ditambah ini 72 ya. 300 tambah 72 ini 372. Ini sudah lebih ya, sudah lebih 2 jutaan, 200.000 seperti itu ya. Oke, semoga bisa paham ya teman-teman. Next nomor 9, silakan. Ya, sebuah festival musik menjual 2 jenis tiket. Nah, ini kalau ada 2 variabel sering kita tekankan. Kalau soal seperti ini, langsung dia mengarah ke SPLDV, sistem persamaan linear 2 variabel. Yang cara kerjanya itu adalah menggunakan cara eliminasi atau substitusi, yaitu tiket reguler dengan tiket VIP. Tiket reguler di sini jual dengan harga 150.000, sedangkan tiket VIP ini 250.000. Pada hari pertama terjual 320 tiket dengan total penjualan tiket 56 juta. Coba ini dulu ya sampai di sini. Berarti ini hari pertama kan terjual 320 ya. Kita boleh misalkan variabel XY gitu ya. Boleh juga kita misalkan variabel yang inisialnya dari tiket reguler dengan VIP ini. Katakanlah R dengan V. Boleh ya seperti itu. Kalau di sekolah biasanya mengharuskan pakai X dan Y. Tetapi kalau bagi saya pribadi tidak mesti gitu ya. Ini R tambah V sama dengan 320. Kemudian harga tiketnya itu kan kita boleh hilangkan dulu 4
4 nolnya ya, seperti ini. Supaya lebih sederhana. Tidak terlalu banyak angka yang ditulis. Ini berarti kalau hilang nolnya 4, berarti 5.600. Ini 15R tambah 25V sama dengan 5.600 ya. Nah, sekarang variabel apa yang mau dihilangkan? Katakanlah R. Ini berarti 15-nya naik ke sini, kemudian 1 di sini turun ke bawah. Ya, dikali 15 semua ya. Ini 15R ditambah dengan 15V sama dengan 320 dikali 15 dapatnya 4.800. Ini 15R ditambah dengan 25V sama dengan 5.600. Oke, nah sekarang tinggal kita perkurangkan ya. Ini habis. 15 dikurang 25 dapatnya minus 10V. Ini 4.800 dikurangi 5.600 dapatnya minus 800. Berarti V-nya di sini minusnya habis, nolnya juga habis. Berarti V-nya ini 80 ya. Berarti banyaknya tiket VIP yang terjual adalah 80. Nah, kita cari lagi R-nya. Kita bisa masukkan di sini, ambil ya salah satunya persamaan. Ganti V-nya dengan 80. Jadi R tambah 80 sama dengan 320. Berarti R-nya di sini 320 dikurangi 80. Itu 240. Nah, inilah hari pertama. Banyaknya tiket yang terjual untuk reguler 240. Hari VIP-nya itu 80. Pada hari kedua, ya ini belum ya. Karena ini hari pertama yang dihitung. Ya, oke. Nah, di sini. Pada hari kedua, tiket reguler yang terjual 20 lebih banyak daripada hari pertama. Jadi hari keduanya di sini 20 lebih banyak. Ini ditambah 20 saja ya. Berarti ini sama dengan 240 tambah 20 ini dapatnya 260. Gitu ya. Ini salah. Kemudian sedangkan tiket VIP yang terjual 10 lebih sedikit daripada hari pertama. Berarti hari keduanya di sini tiket VIP ini adalah 70 saja ya. Ini hari kedua benar. Jumlah tiket yang terjual pada hari kedua adalah 330. Ini dijumlah saja ya. 260 ditambah dengan 70 dapatnya 330. Ini benar. Jumlah penjualan tiket pada hari kedua itu, jumlah penjualan tiket pada hari kedua 56.500.000. Coba ya. Ini 260 dikali dengan tadi itu kalau reguler 15. Ya, ini 15 sama dengan berarti 3.900. Kemudian 70 dikali dengan kalau VIP tadi 25 ya. Ini 25.000 sama dengan 70 kali 25 dapatnya 1750. Di jumlah ini 0, ini 5. 9 tambah 7, 16. Kemudian ini dapatnya 5. 5650. 5650 kan ditambah 40 ya tadi. Berarti ini benar. Semoga bisa paham ya nomor 9. Next nomor 10 silakan. Ya, pemfaktoran bentuk aljabar. Ini caranya cukup mudah ya adik semua. Yaitu caranya itu seperti ini. Ini kan tidak perlu difaktorkan ya karena dia sudah bentuknya satu kesatuan. Ini yang saja kita pikir. Kalau X kuadrat di sini, dia sendiri berdiri ya. X kuadrat tidak ada misalkan 2 atau 3 atau berapa di sini. Maka yang kita pikirkan adalah minus 3 ini dengan minus 10 guys. Kita cari dua bilangan. Kalau dijumlahkan itu dapatnya minus 3. Kemudian kalau dikalikan, itu dapatnya minus 10. Bilangan berapa kira-kira ya? Dua bilangan kalau dijumlahkan dapat minus 3. Dan kalau dikalikan minus 10. Maka bilangan yang memenuhi itu adalah 2 dengan minus 5. Gitu ya. Karena 2 ditambah minus 5 minus 3. 2 dikali minus 5 itu minus 10. Jadi dituliskan seperti ini. Ini kan positif ya. Jadi X ditambah dengan 2. Kemudian ini karena negatif, ya dikurang 5 juga. Otomatis X kurang 5-nya habis. Jadi tinggal X tambah 2. Jawabannya bravo. Ya, semoga bisa paham ya untuk nomor 10. Next nomor 11. Silakan.
Ya, nomor 11 ini kita jadikan sebagai oleh-oleh ya. Nanti di video selanjutnya kemudian kita berikan pembahasan.